Baik, selamat siang anakku semua. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya serupa dengan Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, harapan Bapak sebelum menonton video Bapak lebih lanjut, informasi yang sudah saya bagikan di Google Classroom sudah dilaksanakan dan sudah paham ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks persuasif, di mana teks ini akan menyajikan beberapa informasi yang nanti akan membuat pembaca terpengaruh ya, tentang hal-hal yang ada di sekeliling kita ya, bisa tentang kesehatan, tentang lingkungan, ekonomi, budaya dan sebagainya. Itu bisa saja. Baik, di slide Bapak yang sudah ada ya. Oke, saya akan lanjut ya. Kemarin setelah membaca buku halaman 145, harapan saya kalian bisa memahami pada buku paketnya halaman 145 ini berkaitan dengan lingkungan ya. Menjaga kebersihan lingkungan adalah hal yang sangat penting. Nah ini kalian di teks yang ada dua foto atau dua gambar ini sudah dipahami dan sudah dibaca dengan baik. Dan yang selanjutnya kalian juga sudah mengerjakan soalnya. Ada 4 soal yang harus dikerjakan ya. Nah, pada halaman 145 itu ada gambar, salah satunya gambar lingkungan yang bersih, sehat. Kalian tentunya bisa memahami ketika melihat gambar itu, sudah bisa menangkap hal apa yang dilakukan oleh orang-orang di sana yang tinggal di situ ya. Nah, ini gambar ini bisa disajikan juga menjadi teks persuasif, mengajak orang-orang untuk bisa menjaga lingkungan agar tetap bersih, tetap sehat. Ini di gambar itu ada tulisan bebas asap rokok ya. Ayo ciptakan untuk lingkungan hidup sehat. Nah itu nanti mungkin di lingkungan kalian juga sudah seperti itu, luar biasa ya. Yang belum, mari dimulai dari diri kita sendiri dan nanti kalian bisa dibuat teks persuasifnya ya. Yang selanjutnya, nah ini gambar pada halaman 145 ini menggambarkan bahwa lingkungan itu tidak bersih, tidak sehat. Membuang sampah tidak pada tempatnya, bahkan dekat dengan perumahan. Ini akan sangat mengganggu, baik dari baunya, nanti dari sisi kesehatan di orang-orang yang ada di sekeliling sampah tersebut akan terganggu. Ya. Oke, kita berlanjut. Nah, yang tadi atau yang kemarin sudah saya informasikan untuk bisa menjawab 4 pertanyaan. Nah, sekarang jawaban kalian bisa ditengok, bisa dilihat ya secara bersama-sama. Hari nomor 1 ini mengacu pada teks halaman 145. Apa yang disampaikan pada teks tersebut? Coba kalian baca. Oke, yang kedua, bagaimana tujuan dari teks tersebut? Tujuannya seperti apa? Apakah sudah pas? Ya. Yang ketiga, tunjukkan bukti kalimat yang membujuk atau mempengaruhi orang lain pada teks tersebut. Ya. Nomor 4, menurutmu ya harusnya, menurut kalian apa yang menjadikan teks tersebut dapat dikategorikan sebagai teks persuasi ya. Oke. Nah, di jawaban kalian tentunya sesuai dengan apa yang sudah kalian baca ya. Tolong itu jawaban itu nanti bisa dikirimkan ya lewat Google Classroom-nya ya. Terima kasih. Nah, nanti bisa cek dan recheck ya. Untuk jawabannya, nah ini contoh apa yang disampaikan pada teks tersebut. Ini yang disampaikan tentang apa?
ya, kesehatan, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Bagaimana tujuan dari teks tersebut? Cari, ya, tujuannya apa? Untuk membuat lingkungan itu bagaimana dan seperti apa? Tentunya dari teks itu memiliki tujuannya. Yang ketiga, tunjukkan bukti kalimat yang membujuk. Kalian tahu kalimat membujuk. Mungkin kalian pernah membujuk teman. Ayolah kita ke kantin. Ayolah nanti kita ke mana? Waktu itu sebelum kita corona. Tapi kalau sekarang membujuknya, ayolah nanti kita diskusi lewat Zoom, lewat grup WhatsApp dan sebagainya. Ya. Menurut kamu apa yang menjadikan teks tersebut dapat dikategorikan sebagai teks persuasif? Ya. Jadi teks persuasif itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, kalian bisa juga lihat dari video atau penjelasan-penjelasan tentang teks persuasif selain penjelasan dari Bapak. Ini untuk memperkuat atau menambah ilmu kalian, ya. Jangan terpaku pada saya, terpaku pada buku yang ada di rumah. Cari sumber-sumber yang lain. Itu kita akan memanfaatkan teknologi yang baik, informasi yang baik, ya. Saya lanjut, ya. Nah, ini pengertiannya kita akan pahami sekarang. Tolong dipahami, dicermati, jangan di-skip video Bapak. Tentang teks persuasif, ya. Persuasif atau paragraf persuatif, ya, adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembaca agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam paragraf tersebut atau teks tersebut. Jadi teks persuasif ini ya membujuk, ya mengajak intinya. Ya. Kalian tentunya mungkin juga pernah membaca teks-teks yang seperti ini. Ada kata-kata ayolah, mari, ya. Sifatnya membujuk. Adapun yang dimaksud dengan ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak seseorang. Nah, ini kata-katanya ada ayo. Perhatikan pada, ya, ayo, ada mari. Tuntunlah ilmu sampai ke negeri mana? Cina. Nah, ada pepatah itu. Jadi sampai jauh, sampai tinggi. Harus, ada kata harus. Saat ini harus mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Ya, banyak sekali sekarang teks persuasif atau hal-hal persuasif yang disampaikan atau kita baca di media sosial dari pemerintah dan sebagainya, ya. Nah, ini banyak. Hendaklah, kata hendaklah kita selalu patuh. Terus sebaiknya apa? Sebelum belajar sebaiknya kalian sarapan dulu. Ini juga mengajak. Usahakanlah ujian atau penilaian harian harus nilainya tuntas. Mengajak, membujuk. Jangan ini juga larangan, tapi juga mengajak seseorang. Kamu jangan mencontek. Kan ajakan untuk semua orang. Menghindari hal-hal yang tidak baik. Contoh ketika kalian belajar lewat gadget ini, ya hindari membuka konten-konten yang tidak sesuai dengan mata pelajaran. Ya, tidak penting, akan merugikan. Ya. Oke. Nah, yang selanjutnya di bawahnya adalah nanti berkaitan dengan jenis teks persuasif. Nanti kita belajar. Setelah persuasifnya ngerti apa artinya, jenis-jenisnya ada banyak. Ada 4. Yang pertama ada politik, pendidikan, propaganda, dan advertising. Ya. Nanti kita akan bahas. Nah, tentang teks persuasif memiliki ciri apa saja? Ini perhatikan baik-baik. Adanya bujukan, pengaruh atau himbauan pada pembaca. Itu yang terdapat tadi kata-kata ajakan.
Yang kedua, paragraf disusun oleh kalimat yang mentertakan, ya, alasan yang kuat mensertakan, bukan mentertakan. Paragraf disusun oleh kalimat yang menyertakan alasan yang kuat disertai data dan fakta. Teks persuasi selain mengajak juga harus dibuktikan dengan apa? Fakta-fakta. Contoh pada halaman 145 yang sudah kalian baca. Nah, ini ada fakta-fakta. Lingkungan yang sehat itu seperti apa? Kita harus mengambil rumput-rumput yang ada di sana, ya kan, di lingkungan kita biar terlihat asri. Sampahnya juga dibuang di tempat yang sudah disediakan. Bahkan lingkungannya sudah terkoordinir untuk penanganan sampahnya. Ya. Yang selanjutnya adalah isi paragraf digunakan untuk meyakinkan pembaca atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Jadi orang yang membaca teks persuasif kalian nanti bisa yakin, bisa percaya, atau ketika kita membaca teks persuasif kita bisa yakin, bisa percaya, ya, dengan ajakan, dengan himbauan yang saat ini atau sering kalian temui, kita baca dimanapun, ya. Tentunya hal-hal yang positif. Yang keempat yaitu banyak menggunakan kata-kata ajakan yang tadi sudah saya sebutkan atau di slide yang sebelumnya. Ada mari kita belajar lebih giat lagi walaupun di masa pandemi dan belajar di rumah harus tetap meningkatkan kualitas pendidikan kita. Nah, ini dengan mari. Ayo kita dukung vaksin. Sekarang kan yang lagi ngetren vaksin, ya, kita dukung vaksin ini agar kita bisa nanti terhindar dan terbebas dari virus yang saat ini terus melanda. Lakukanlah hal yang positif, ya, di saat kalian masih muda, ya, ini lakukan hal-hal yang positif. Yang kelima, biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Konflik itu apa? Maksudnya si penulis ini menjelekkan mungkin, ya kan, menjelekkan orang lain dan sebagai lingkungan yang lain, tidak boleh. Ya. Jadi teks persuasif memaparkan suatu hal berkaitan dengan ajakan lingkungan, tapi tidak boleh ada konflik, ya, mempertentangkan, ya, mengadu domba dan sebagainya, tidak boleh antara penulis dan pembaca. Ya, intinya penulis hanya memberikan informasi yang nanti bisa dipercayai, dilakukan oleh seorang pembacanya. Ya, oke, lanjut. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke struktur. Struktur teks persuasi dapat diawali dengan mengenalkan isu, diikuti dengan paparan sejumlah argumen. Setelah itu dinyatakan ajakan-ajakan yang diakhiri dengan penegasan kembali. Nah, jika dalam bagian struktur teks persuasi dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, ini pengantarnya. Kalau di buku kita lihat, kalian bukunya ini pada halaman 155. Ini berkaitan dengan struktur, ya, struktur teks persuasif. Rangkaian argumen ini pendapat-pendapat, ya. Pada halaman 155 ini pengenalan isu itu sama dengan, sebenarnya hampir sama dengan pernyataan umum. Kita mengenalkan isunya dulu, ya, apa yang akan kita paparkan. Saat ini kondisi pelajar sekarang terjadi masalah, yaitu berkaitan dengan tidak bisa lepasnya dengan gadget, dengan gawai, ya. Nah, ini yang berat, ini tantangan kalian, ya. Rangkaian
argumen atau pendapat kalian, terus pernyataan ajakan, setelah ada pendapat mengajak, ya, terus penegasan, disebut kembali hal yang berhubungan dengan ajakan. Jadi diulang kembali kalau di halaman 155, kalau kita berubah, beringas dan mengabaikan kultur yang abadi masyarakat, ada di masyarakatnya, kita telah tercerabut ya, maksudnya dari akar budaya sendiri sebagai bangsa, tercabut ya maksudnya ya. Jadi kalau ini kan tentang budaya Indonesia sudah mulai luntur dan sebagainya. Mari kita jaga. Jadi di bagian akhir diajak kembali, ditegaskan kembali. Ya, Pak, teks persuasi apakah harus sangat panjang? Ya tidak harus. Yang terpenting adalah dari 4 struktur ini terpenuhi. Pengenalan, ada pendapat, ada mengajak, terakhir adalah penegasan. Dan selanjutnya, kebahasaannya ada apa saja ya? Kebahasaan teks persuasif yang pertama kalimat bujukan. Ada kata-kata tadi, jadikanlah, sebaiknya, waspadalah dan lain sebagainya. Kalimat fakta dan pendapat. Ya. Jadi kalimat fakta pendapatnya. Ini ada contoh, sering menghirup polusi udara sangat merugikan bagi kesehatan. Ini kalimat, ya, kalimat fakta, tapi ini juga pendapat. Ya. Fakta itu ya benar akan terjadi. Kata ganti kita membuat pembaca terkesan ada perasaan saling memiliki atau adanya kebersamaan. Jadi di setiap teks-teks persuasif banyak menggunakan kata ganti kita. Kata ganti kan ada aku, saya, kamu, kita. Kita ini berarti tidak hanya saya, kamu juga, orang lain juga. Kalau yang ada sekeliling kita. Nah, itu. Kalau saya berbicara dengan kelas 8 kita, berarti kelas 8 ini. Ya. Menggunakan penggunaan supaya atau selagi. Kata penghubung intra kalimat supaya dan selagi yang menyiratkan sebuah ajakan atau bujukan. Ya. Supaya kita terhindar dari virus corona, maka kita harus mematuhi protokol kesehatan. Selagi kita masih muda, ayolah belajar yang tekun dan serius. Ya, oke. Berlanjut kepada menyajikan teks persuasif. Ya. Tujuan menyajikan teks persuasif ini berbeda dengan penyajian teks lainnya. Kalau penyajian teks persuasi bertujuan untuk mempengaruhi dan mengajak pembaca, ya kan? Kalau yang lain hanya memberikan informasi dan sebagainya, tidak ada mengajak, tidak ada mempengaruhi. Bahasa dan teknik yang dipakai harus dapat mencapai tujuan tersebut. Nah ini berikut beberapa langkah yang kalian akan bisa tempuh ketika membuat teks persuasi. Pertama, tentukan topik atau temanya. Topiknya tentang lingkungan, kesehatan dan sebagainya. Mengumpulkan bahan, ide dan inovasi perubahan. Jadi apa yang nanti akan sampaikan? Oh, saya punya gagasan. Oh, anak-anak sekarang itu bagaimana sih bisa ini tidak selalu tergantung pada gadget tapi tetap happy gitu loh. Ya. Bisa memanfaatkan, bukan dimanfaatkan, tapi memanfaatkan gadget tersebut. Bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu dan semakin cerdas. Nah, ini pendapat-pendapatnya yang dituangkan nanti. Menyeleksi bahan. Bahan itu apa? Ya, bisa dari sumber-sumber yang lain. Ya, membaca, ya kan? Atau dengan melihat ya, bahan-bahan yang tidak cocok. Contoh, kalau topiknya tentang lingkungan, ya cari bahan-bahan yang cocok. Menentukan alasan kenapa kamu mengungkapkan tentang bagaimana keresahan kalian terhadap pengaruh mungkin media sosial atau gadget tadi. Ya.
Saya tidak tahu apakah kalian sudah sadar bahwa gadget ini sudah menjadi hal yang sangat melekat mungkin bagi kita atau kalian. Nah, ini mari kita sadari, kita coba mengupas itu ya. Menuliskan rencana kegiatan. Nah, kapan mau direncanakan ditulis? Membuat kerangka karangan. Nah, tentunya dari struktur tadi dibuat dulu ya. Yang selanjutnya mengembangkan kerangka karangan ya. Dengan karakteristik teks persuasif. Karakteristik itu karakternya apa? Karakternya kalau teks persuasif ada kata ajakan, ayo, mari dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, ini rangkumannya. Teks persuasif atau paragraf persuasif adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan tadi kan. Terus penyajian teks persuasif bertujuan mempengaruhi, mengajak, masih sama. Ya. Jenis-jenisnya tadi, nah ini kita bahas kan. Persuasi politik. Nanti kalian akan menemukan mungkin di teks-teks persuasif yang kalian baca di internet kalau untuk menambah ilmu. Berkaitan dengan politik, kita tahu bahwa politik itu ya berkaitan dengan partai, contohnya kan demokrasi, mempengaruhi. Ayo ikut saya, dukung saya. Ya. Kalau dukung saya, kalian akan mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Politik, ya, berpolitik, berpartai, tahu ya. Jadi, bagaimana nanti seorang mau jadi DPR, jadi presiden, itu kan melalui proses politik, pemilu. Nah, itu biasanya ada pidato-pidato atau orasi yang untuk mengajak, mari teman-teman atau mari bangsa dan tanah air kita sama-sama bergerak untuk mengembangkan negara ini lebih baik dan sebagainya. Ini hal dengan positif ya. Terus persuasi pendidikan. Nah, pendidikan ini mengajak kita untuk bersekolah, ya, semangat belajar, membujuk, ayo kita sama-sama belajar. Mari, janganlah lelah dengan kondisi saat ini. Ini termasuk mengajak. Bahkan bapak ini setiap pagi itu selalu memberikan persuasif, mengajak, membujuk, yang mendekati. Ada kata-kata kan kadang mungkin kalau kalian di berita keamanan melakukan persuasif terhadap penanganan persuasif terhadap demo. Jadi ada pendekatan, pembujukan, ya, pendekatan secara persuasif, keamanan dengan pendemo. Nah, ini dibujuk, ayo jangan demo yang baik-baik, jangan rusuh dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan kata-kata persuasif. Persuasif advertensi, ya. Jadi mengingat, mengiklankan suatu produk atau untuk kepentingan komersil. Nah, ini berkaitan dengan penjualan produk-produk, pengenalan, mengajak, ayo mari pakai produk ini dan sebagainya. Kalian pasti tahu ya. Bahkan ada beberapa anak yang pernah WA saya, Pak, permisi saya mau menawarkan ini. Ya, saya terima kasih atas tawarannya ya. Nah, ini sudah pandai mereka ini. Kalau untuk menawarkan, bahwa di sosial media kan iklan-iklan penawaran produk untuk komersil, untuk penghasilan itu banyak sekali. Ada marketplace dan sebagainya. Itu kalau di Facebook. Kalau di mana? Yang lain seperti ada Shopee, ini kan ada kata-kata mempengaruhi, ya, membujuk agar kita membeli produk. Yang keempat ada persuasif propaganda. Apa itu? Nah, ini untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai suatu hal. Ini biasanya di reklame. Sikap pendapat itu apa? Ya, dipengaruhi. Contoh pola hidup. Ya seperti sekarang ini yang propaganda tentang bagaimana kita merubah pola hidup yang dulunya
seperti tidak terkekang, tapi sekarang harus ini itu jaga jarak dan sebagainya. Propaganda. Jadi orang-orang ketika membaca, mendengar akan berubah pikiran, merubah pola pikir yang dulunya pola pikirnya tidak tidak mau, ya sekarang harus mau, tidak mau harus mau. Jaga jarak, cuci tangan. Yang dulu cuci tangan kalau hanya tangannya kotor, kok sekarang rajin cuci tangan. Ya, propaganda persuasif. Ya. Oke. Nah, yang selanjutnya ini ada kuis dari saya. Ya. Silakan dibaca baik dan dikerjakan. Nanti kuis selain ini ada soal-soal yang saya kirimkan lewat Google Classroom. Kalian harus bisa mengerjakan dengan baik. Dan kalau ada pertanyaan silahkan WA saya, ya. Karena materi ini kalau saya tidak bantu dengan video nanti tidak terlampaui. Karena kita masih punya sekitar 2 bab lagi ya. Ada teks drama dan juga buku fiksi non fiksi atau teks fiksi non fiksi. Ya. Itu yang Bapak sampaikan. Silakan kuisnya. Yang pertama, tahukah kamu apa yang itu teks persuasif? Ditulis. Apa jenis teks persuasif yang berkaitan dengan politik? Contohnya apa bisa dikasih tahu ke Bapak? Beri 2 contoh jenis teks persuasif. Nah, apa tadi? Menurut kamu apa manfaat dari teks persuasif? Ya. Jadi kuisnya bisa dikirimkan. Terus jangan lupa selalu melihat notifikasi yang ada di Google Classroom biar tidak ketinggalan. Ya. Nah, ini biar selalu tahu di mana saya ada tugasnya. Ya. Itu saja. Saya tunggu jawaban kalian di Google Classroom. Terima kasih. Saya tutup. Namo Buddhaya.